ジャカルタコミュニケーションクラブカルチャーラウンジの時間です。今日のゲストは劇団円熟の皆さんです。こんにちは。こんにちは。はい、劇団円熟の皆さん、明けましておめでとうございます。Hai, sama-sama. Selamat tahun baru juga. Hai, 2021年になりました。tahun 2021 です。Dua minggu yang lalu JCC 行くとカルチャーラウンジですね。1年の終わりに JCC がカルチャーラウンジのゲストになって、そして今年2021年の一番初めは JCC の弟分、妹分の劇団円熟がゲストです。Jadi akhir tahunnya ditutup oleh JCC, pembuka tahun 2021 ini oleh adiknya JCC yaitu teater Enjuku ya. はい。それではデイジーね、円熟の話を少し話をしていきましょう。Teater musikal ini diberi nama Teater Enjuku. Berdirinya Enjuku itu tepatnya tanggal 21 Januari 2009. Lalu tahun ini Enjuku beranggotakan 89 orang yang terdiri dari 30 laki-laki dan 59-nya perempuan. Ini direkrut diambil dari 26 perguruan tinggi. Mereka berkegiatan di Enjuku House dan ada juga tempat khusus mereka latihan. 今日来ていただいているのは2009年のスタートメンバーから2019年に入ったばかりのメンバーまで11名の皆さんです。まず2009年のハリオさん。それから2011年のダニエルさん、副団長ですね。ダニエルさん。よろしくお願いします。それから2016年が3人います。バルカンさん。はい。アスティさん。マヤさん。2017年がディタさん。そして2018年がイルシャットさん。アルドさん。そして2019年がチョウヤさんとフィッキーさん。早速なんですが、ハリオさんに、今は劇団員というよりは監督、そして演出ということで劇団をまとめてくださっています。実を言うとね、私自身も劇団円熟はずっと設立当初から顧問として携わっていますので、今日はJCC の MC として、そして劇団円熟のアドバイザーに行ったり来たりしながらですね、話をしていきたいと思います。素晴らしいですね。hati-hati kalau campur ya sensei ya. 2008年に日本インドネシア友好50周年。50 tahun peringatan persahabatan Jepang Indonesia。その時にクマヨランで日本の祭りという大きいイベントがあって、その時にそのイベントの実行委員の方から、かやきさん、インドネシアの大学生と一緒に何か大きいことをやってくれませんかって言われて、そしてじゃあミュージカルをしましょうって言ってやったのがかぐや姫だったんですよね。デジ先生juga ikut bantu-bantu. Karena waktu itu kan JCC juga ikut dalam acara peringatan persahabatan Indonesia Jepang yang ke-50 itu. Di dalam acara itu 2008年の日本の祭りではミュージカルかぐや姫をやりました。ハリオもしました。その時に作品がとても素晴らしかったので、これもったいないじゃん、1回だけでやめてしまうのはということで、2009年に劇団という形で新しくスタートしたんですよね。Jadi melihat tahun 2008 itu sukses ya dengan namanya short drama lah ya bentuknya, walaupun Kaguya Hime itu akhirnya tahun 2009 dibuat lebih lebih serius ya bentuknya ya, berupa teater musikal ini. ハリオはその中に第1期生ですね。Member pertama. Itu langsung itu kelompoknya kira-kira 100 orang kan? 100人ぐらいのメンバーで練習をJCC の建物の中で練習をしてたんですね、ずっとね。
Hai. Ya betul, pada saat pertama masih latihan di lobby JCC ya di Iya, waktu pas lagi tahun 2008 juga itu mungkin pertama kalinya dapat kesempatan main drama pakai bahasa Jepang, Sensei. Sebelumnya belum pernah gitu. Terus jadi waktu selesai kan wah senang gitu, tapi kan kita pikir itu cuma 1 kali seumur hidup gitu ya. Tiba-tiba itu kan bulan sekitar akhir tahun 2008, November, tiba-tiba di akhir Januari gitu apa Februari gitu tiba-tiba banyak teman-teman dari teman universitas yang udah bawa brosur, ini sekarang bentuknya jadi teater beneran namanya Enjuku gitu. Gitu. Jadi akhirnya saya daftar audisi. Enjuku がここまで大きく成長すると思っていましたか、ハリオは。もちろん思っています、先生。思ってました。そうですか。ここまで大きくなるまでにはとても大変なことがたくさんあったんですが、そこをちょっと副団長のダニエルに話を聞いていきましょう。まず劇団円塾というのは普通の人はなれないですね。オランビアサティラikutとかtidak bisa. Hai,そうですね。はい、tidak bisa. Sebenarnya syarat paling utama sih berstatus mahasiswa aktif dan orang Indonesia. Jadi terserah mau umurnya berapa aja, kalau dia statusnya mahasiswa aktif, dia bisa join Enjuku seperti itu. そうですね。で、akhirnya kalau sudah buka pendaftaran, orang seperti apa yang masuk? Sastra Jepang semua? Tidak, Sensei. Enjuku teater berbahasa Jepang kan, musical berbahasa Jepang. Jadi biasa pikirin itu semua sastra Jepang, なんか日本語勉強してる学生だけかなと思うんですが。Sebenarnya tidak harus sastra Jepang. Karena sebenarnya Enjuku bagi orang yang suka teater, yang ingin tahu budaya Jepang, lalu yang ingin berorganisasi, semuanya cocok di Enjuku. Jadi nggak harus sastra Jepang, semuanya welcome di Enjuku, asalkan niat untuk maju dan belajar bersama. Enjuku の目的というのはダニエルから説明できますか? Tujuan Enjuku sebenarnya untuk mendidik anggotanya agar siap terjun di dunia kerja seperti itu. Tapi Enjuku melewatinya lewat jalur teater. Makanya yang join di Enjuku itu biasanya cukup kaget, padahal mereka inginnya belajar tentang teater, tapi justru mereka dididik dengan kedisiplinan Jepang. Di Enjuku ini bukan cuman untuk tampil saja gitu loh, tapi melatih para anggotanya agar disiplinnya baik, tata keramanya baik, mannernya baik, hingga nanti siap di dunia kerja. Justru orang-orang yang siap untuk untuk diisilah apalah, untuk dapat pengalaman lah, bukan cuman yang jadi artis doang gitu loh. Jadi justru selesai dari Enjuku ini dapat banyak pengalaman kerja, nantinya bisa digunakan di dunia kerja. 円塾の最も大きい目的というのは社会人になるための準備ということなんですが、bagian manajemen pasti itu atur anggota itu apa yang membuat pusing manajemen? どんなことが頭が痛い、もういろいろね、劇団員をまとめて bisa 1 jam sendiri asli bicaranya. Jadi setiap tahun saya di manajemen senang bertemu dengan anggota-anggota baru yang pastinya karakternya berbeda-beda ya Minasang. Lucu-lucu, masih lucu. Hai, tetapi karena mungkin perbedaan karakter itu ya Sensei, seperti yang tadi Kak Dania bilang juga, untuk di Enjuku kan mempersiapkan ke profesional, ke arah kerja, untuk menjadikan anggota menjadi lebih profesional dan berpengalaman kerja. Tetapi mungkin anak muda atau anak mahasiswa kan pikirannya masih pingin main-main begitu ya, atau masih ingin banyak dengan temannya, atau masih mungkin berpikirnya masuk ke Enjuku tadinya teater yang seperti mahasiswa kebanyakan, lebih ke banyak aktivitas anak mudanya. Cuman menurut saya yang agak sulit itu membiasakan anggota baru untuk mengikuti peraturan di Enjuku yang berbeda dengan komunitas kebanyakan begitu, Sensei. 新しく入ってきたメンバーがどんな風に変わっていく感じ? Proses dari yang asalnya kita tidak disiplin atau apa, karena di Enjuku dilatih dengan disiplin dan lain sebagainya, banyak sekali hal yang berubah. Karena kenapa? Karena di Enjuku sendiri setiap hari Sabtunya sebelum latihan kita selalu mengucapkan moto Enjuku, yaitu Enjuku no Kokoro.
yang ada tiga pilar besar. Yang pertama, Jikanto Kimario Mamoru Koto, kemudian Reigyo Wasurenai Koto, dan terakhir Itsumo Besto Koto. Jikanto Kimario Mamoru Koto selalu tepat waktu, selalu menghargai waktu, istilahnya seperti itu. Nah, di sini kita selalu terapkan di kehidupan Enjuku, di latihan Enjuku, seperti Horenso, kalau telat, terus kemudian kalau tidak bisa hadir harus telepon, kemudian kalau ada acara kalau acaranya sudah ditentukan harus jam segini, kamu harus misalkan datang jam 1, wajib datang jam 1. Kalaupun dia terlambat atau apa, harus ada konfirmasi terlebih dahulu. Kalau tidak konfirmasi, akan ada denda atau mungkin nanti dimarahin. Lebih takut dimarahin daripada denda sih. Denda 2.000. Iya, betul sekali. Karena harus ada efek jeraknya ya. Karena ini merupakan pembelajaran juga untuk dia ke depannya. Kemudian yang kedua, Reigyo Wasurenai Koto, selalu tidak melupakan sopan santun. Seperti itu. Jadi di Enjuku sendiri, mannernya kita dari segi sikap dia berdiri juga selalu kita ajarkan. Kemudian kalau misalkan ada suatu acara dan ada contohnya ya, contoh kasus sedang serius-serius latihan, terus ada beberapa orang yang mendengarkan sambil senderan, itu pasti kena marah. Kemudian ada yang tidak sengaja menguap, ya Sensei, menguap, terus tidak ditutupi, itu pasti langsung kena marah. Jadi dari segi manner juga kita sangat selalu hampir setiap minggunya selalu kena omelan ya. Kalau saya dulu kena omelan Sensei, sering banget. Jadi karena udah terbiasa kena omelan, jadi karena sudah terbiasa, jadi kita juga manner kita juga secara tidak langsung sudah terbentuk. Sensei, ada satu lagi tadi. Menurut saya yang paling berat lagi adalah yang moto ketiga yang tadi Mbak Kansa bilang, Besto Tsukoto. Saya ingat banget, tinggal 7 hari dari tampil hari besar, H-7, masih aja ada kadang-kadang kalau memang, waduh nggak cocok, ganti lagi, berubah lagi, itu harus siap ya. Jadi ya itulah targetnya Besto Tsukoto ya. Jadi tinggal sedikit waktu pun kalau masih ada yang bisa diperbaiki lebih bagus, ya harus berusaha gitu ya, dari para anggotanya. Betul. それはね、レイジ、bukan 7 hari ya, sehari hari juga adaよね。Oh iya, itu juga ada. Ada juga kasusnya ya. 改めて今聞いただけでもね、厳しいよねと思うけど、でもみんな続いているというのがすごいね。円塾の中に運営委員というのがいますね、レイジ。Iya betul. Ada pengurus ya di dalamnya. はい、そうです。で、この運営委員はもっと厳しい世界があるんですね。仕事も忙しいし、先生からの注意はもっといっぱいある。Langsung ya, soalnya dari sensei langsung ke pengurus, jadi terasanya lebih plok gitu ya. だから運営委員はちょっと大変ですが、この運営委員の話をちょっとイルシャットに聞きたいと思います。イルシャットは入った年にもう運営委員になりましたね。langsung menjadi 運営委員やtahun yang di tahun pertama sensei. Betul. どうして？ Kenapa ya? Oh, kenapa ya Tusat? Iya, dulu karena ketika saya mau masuk Enjuku ya, awalnya kalau orang-orang lihat Enjuku ya mungkin sebuah teater musikal biasa gitu kan, ketika ngelihat dari luar. Tapi sebenarnya seperti yang tadi Kak Daniel bilang, kalau sebenarnya kita di sini untuk belajar, untuk mensiapkan semua anggotanya supaya lebih siap untuk masuk dunia kerja dan dilatihnya dengan cara kerja Jepang seperti itu. Nah, di situ saya tertarik kan, udah masuk tuh, sudah belajar, udah ikut jadi anggota sekitar 3 bulan dan akhirnya di situ dibuka pengurus. Katanya, kalau pengurus nanti ini level kerjanya
akan lebih tinggi lagi dibandingkan menjadi anggota karena tanggung jawabnya 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat. 100 betul 100. 100 kali lipat. Makanya karena waktu dulu memang saya ketika masuk Enjuku saya mau belajar lebih banyak gitu, belajar untuk bisa jadi orang yang lebih siap di dunia kerja. Makanya saya saya langsung daftar pengurus gitu. Mau apapun yang terjadi harus masuk pengurus gitu. イルシャットはもう働いてますね. Sudah mulai kerja ya. Ada yang berguna. Banyak sekali sensei. Mungkin hampir semua hal yang di Enjuku itu bisa dibawa ke dunia kerja gitu. 3 Enjuku no Kokoro ini kalau benar-benar kita terapkan di dunia kerja, gimana kita tepat waktu, terus bisa sopan santun dan bekerja dengan sekuat tenaga, itu dengan kekuatan terbaik gitu. イルシャットは tidak menyesal menjadi itu pengurus. 後悔してないですか? Terbukti ya Sensei dari tahun ke tahun walaupun masuk kita bisa menduga bahwa sekitar 80 sampai 100 orang yang masuk setiap tahunnya yang join lalu berguguran itu kita tahu yang gugur itu pasti yang belum siap menerima pendidikan di dalam Enjuku. Sedangkan yang bertahan dan bahkan memilih jadi pengurus berarti sebetulnya adalah seleksi alam, orang-orang tersebut memang ingin menjadi baik di dunia kerja nanti. Jadi pasti ada ternyata ya dalam rekrutan. 実は円塾はその本公演だけじゃなくてその他にいろんなイベントがたくさんあってだからjustru jadi pengurusはすごく忙しいんですね。Iya betul ya, bukan fokus pada satu pertunjukan akhir ya, tapi banyak. そうなんですよ。はい。じゃあそのイベントどんなイベントどうしてプングルスは円塾がいつも1年間ずっと忙しいかをディタに聞いてみましょう。Misalkan kalau dari event Enjuku sendiri, JETAS, Enjuku Day, seperti kumpulan-kumpulan kebudayaan Jepang yang seperti Kabuki, terus Fore, lalu ada Nankin Tamasudare. Lalu kalau Enjuku Day itu Enjuku menampilkan mini drama. Event lain juga ada seperti Enichisa, itu Japan Matsuri. 大学からも招待されることもありますしね。Dancing Indonesia, independent country and never-ending story. DO, dancing ocean and nature place. Entertainment world S, smiley people. Interesting culture A, amazing Indonesia. で、円塾はビデオとかもね、いろいろと企画して作っています。今日先生が着ているその桜用大好きな日本へという T シャツがありますが、これは2011年に円塾が歌を作りまして、ちょうどこのジャカルタコミュニケーションクラブのファドリーですね。ファドリーは実は劇団円塾の初代の団長ですが、作った歌をジャカルタの日本人学校に集まってですね、500人の大学生が歌を歌うということをしましたが、これはもう円塾が主催をした大きいイベントで、それがきっかけになって円塾の名前はちょっと有名になりましたね、デイジー。Iya betul. Jadi salah satu proyek yang dibuat oleh Enjuku yang bisa dikatakan terbesar adalah pada tahun 2011 diciptakannya lagu Sakurayo yang dibantu oleh Fadri Sang yang sekarang staff JCC yang dulu sebetulnya adalah ketua pertama ya dari teater Enjuku ini. Lalu pada tahun 2011 itu dibuatlah paduan suara 500 orang yang dia dibuat di Jakarta Japanese School ya, Sensei JJS ya. Lalu ternyata dari situ terus lagu Sakurayo ini ternyata jadi didengar orang, ditonton orang karena kita upload di YouTube juga. Wow, yang melejit berkembang ya Sensei ya, hingga sempat dipanggil ke Jepang. 日本の安倍総理ですね。安倍総理がやはりこの桜井を非常に好きになってくださって、円塾のメンバーも総理官邸にお招きいただくということがたくさんあったので、その頃からちょっと有名になっていきましたね。Masa itu masih Perdana Menterinya Bapak Abe ya. そうです。はい。Matsuka
lagu itu sehingga mengundang Enjuku perwakilannya untuk menampilkannya. Sakura yo saki hokore aozora o se ni shite saki hokore。 円熟の一つの自慢ですね、クバンガンですね。自慢はオリジナリティですね。このオリジナリティについてちょっとアルドとタラに話を聞きたいと思うんですが、まず脚本についてなんですが、脚本はちょっと先生が書いて、ただ先生は日本語で漢字とひらがな、カタカナでバーッと書きます。その後、メンバーたちがすごく忙しくなるんですが、アルド、トロムンジェラスカイya tentang naskah. Hai, biasanya naskah Enjuku kita dapat dari Kaikiri Sensei itu dalam bahasa Jepang, ya Sensei. Akan ada sebuah tim yang akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan juga akan mengetik romajinya seperti itu agar bisa dibaca oleh anggota-anggota Enjuku lainnya. もうやっぱり翻訳すごく大変ですよね。トルジュマーね、ハリオムとかね、ダニエルとかも一緒にしますけれども、翻訳はすごい大変。Tidak tidur ya sampai pagi. はい。で、それから脚本もですが、音楽どうでしょうか、タラ。Hai, untuk ongakunya biasanya setelah kyakuhon sudah jadi, biasanya di dalam kyakuhon sudah ada lirik yang sudah ditulis oleh Kaikiri Sensei, itu juga sudah ada terjemahannya. Jadi nanti para anggota itu sedikit bisa dibilang kompetisi untuk membuat lagu. Misalkan lagu satu ada yang mau ciptakan ada 4 orang, jadi nanti ada 4 versi lagu satu, terus nanti salah satunya akan dipilih menjadi lagu pada tahun itu. ね、結構厳しい世界ですね。これもちょっとプロフェッショナルの世界ですね。円熟の歌詞というのはやはり、日本語の歌詞があって、でそれをもちろんインドネシア語のトルジュマハンをして訳を変えて、そしてそれを曲を作りしたい人たちがみんなで作っていってコンペティションにしますね。で一つの曲が選ばれていくという感じなので、これ結構戦いですね。ね、みんなファイトですよね。はい、戦いです。はい、こんな戦いを重ねていってですね、脚本ができて、そしてインドネシア語に直して、そして歌も作って、そしてオーディションもやって、本公演に向かってどんどん進んでいくんですが、トンタンプメンタさん歌はどんなprosesで進んでいきますか? Biasanya pasti pokoknya ini adalah proses di mana anak anggota baru mulai benar-benar mendalami kegiatan Enjuku, karena biasanya kita pasti makin sibuk kan Sensei, benar-benar makin sibuk dari yang biasanya mungkin latihan awal-awal tuh cuman setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 6. Lalu kalau udah masuk 3 bulan terakhir kita latihan Sabtu dan Minggu, hari Sabtunya itu bisa dari jam 1 sampai jam 10 malam. Terus besoknya lagi hari Minggunya dari jam 11 siang sampai jam 7 gitu. Jadi benar-benar terus itu belum termasuk latihan-latihan spesial di hari biasa yang latihan nyanyi, yang latihan nari, latihan aksen sama sensei. Tapi itu justru yang paling bikin kita excited dan jadi capek semuanya menumpuk di situ, tapi waktu pas selesai pementasannya itu semua terbayarkan dengan hati sangat puas begitu Sensei. 気がついたらものすごいスピードで走っていて、だからなんとなくもうアドレナリンが出てる感じ、どんどん出ていて、で気がついたらすごくなんかここが強くなってる感じ、menjadi kuatになってる。それがやっぱり1年間の宝物ですね。1年間の宝物だと思う。Hai. Ya, betul. Makanya tadi ada hubungannya sama perubahan anak Enjuku yang disebut Balkan Sensei. Tanpa sadar kita dalam berapa bulan tuh sudah latihan jimu training otot mental, otot kepala. 2014年から劇団円熟は毎年日本公演を行ってきました。これをちょっとダニエルに少し話をしてもらいたいんですが。Akhirnya Enjuku ke Jepang seperti itu, jadi sangat senang sekali. Padahal dulu saya ingat sekali tahun 2013 atau gimana 2012
aduh Enjuku kan teater se-Jepang ya, kayaknya enak deh bisa tampil di Jepang. Bisa nggak ya? Nggak mungkin. Cuma kan teater kalau misalkan orang mau teater bahasa Jepang mah sewa teater orang Jepang aja gitu. Nggak mungkin teater Indonesia. Tapi akhirnya Enjuku bisa tampil di Jepang. Wow, hebat sekali seperti itu. 先生はすごいと思ったのがね、日本に行ってみんなちゃんとジャカルタ公演と同じようにちゃんと公演をしてたじゃない？それは素晴らしいと思う。Ya betul. Dalam kondisi yang kedinginan waktu itu sensei saya ingat ya, Daniel. Makanya ada audisi lagi untuk ke Jepang karena memang persyaratannya lebih lebih ketat dan benar-benar harus kuat mental karena di sana kita bukan pariwisata, bukan tampil doang, tapi kita beres-beres juga, kita packing juga, dan selama Desember sampai Maret kita harus datang hampir tiap hari, terus barang-barang butai dipotong-potongin, isobunya harus masukin tas, dan itu semua harus Enjuku yang bawa. Jadi benar-benar harus kuat mental, stamina. Capek sih, tapi enak. マヤは初めての日本でしたか？はい。マヤはサストラジャパンですね。日本語学科ですよね。はい、先生。嬉しかったですか？Sangat-sangat 嬉しかったです。Sangat嬉しかったです。Nihon Koeng dan Jakarta Koeng sangat berbeda ya, Sensei. Biasanya kalau misalnya Jakarta Koeng itu kita ngurusin semuanya sendiri, tapi pas di sana tuh untuk performance-nya kita dibantu sama beliau-beliau yang benar-benar profesional, dan juga mereka juga fansnya Enjuku gitu. Beberapa juga banyak sekali fansnya Enjuku. Ya, jadi kita juga wah, biasanya kita yang fans sama orang Jepang, tapi sekarang orang Jepang yang fans orang Indonesia gitu. さっきね、マヤが言ったけど、円熟はジャカルタでは自分たちだけがやって、日本ではkerja sama. Demo, justru karena kerja sama, kita betul-betul harus naik tingkat lagi dah, ne? Karena semakin banyak orangnya, kepalanya semakin banyak, jadi level kerjasama juga semakin tinggi. Harus banyak sabar-sabar. Apalagi staff-staff di sana yang profesional tidak bisa bahasa Indonesia ya. そうです。実は今年3月、日本公演姫とオロチと忍者の学校が決まっていて、もう練習もやっていて、長屋もフィッキーも自分たちの仕事が決まっていて、演技部でね。でもパスポートも持って、チケットも予約して、あとは飛行機に乗るだけだったんですが、コロナのせいでね、日本公演が中止になってしまいました。でも、その中止になったことにがっかりしてやめるんじゃなくて、今も続けて頑張ってるでしょ。でその辺をちょっとチョウヤとフィッキーに聞きたいと思います。チョウヤどうですか？Setelah pementasan Hong Koeng Hakushaku itu langsung ada audisi untuk Nihon Koeng. Pengumumannya juga H+1 setelah audisi itu deg-degannya wow sekali, sugoi subaragoi. Benar-benar deg-degannya. Iya. Dan kebetulan sekali saya dan Vicky Yokata Desne ya terpilih. Yokata Desne ya. Wah, kita bakal ke Jepang nih, Vic, sama yang lain. Bakal ke Jepang. Karena pandemi dibatalkan. Ya, tidak apa-apalah. Ada jalannya lagi. Dan justru karena dibatalkan itu, kita makin semangat untuk latihan terus. Oh, bukan patah semangat ya, tapi lebih semangat ya gitu ya. Iya, betul sekali. はい、去年はね、舞台の上で、することができませんでしたけども、今、円塾はフィルムを作っていて、フィッキーは撮影部と編集部、シューティング部と、それからエディット部になりましたが、どうですか、今、すごく忙しい？はい、忙しいです。Kalau dilihat dari perkembangannya, Henshubu itu dari awal emang orang-orangnya kita masih awam ya, Sensei, tentang dunia persyutingan gitu kan ya. Terus alhamdulillahnya kita dibantu oleh senior alumni Enjuku namanya Kariki, dan akhirnya kita sampai sekarang kita bisa beradaptasi dengan keadaan dan kita bisa menyesuaikan. Akhirnya Henshubu sampai saat ini berkat Kariki juga, arigatou gozaimasu. Dan saya yakin pementasan kali ini pun pasti bisa sukses, Sensei. ちょうど今フィッキーが話をしてくれましたが、劇団円塾は今撮影とそれから編集を重ねて一つのフィルムを作ろうとしています。このフィルムについて最後にハリオさんから話をしてもらいたいと思います。
Hai, jadi untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, kita akan memberikan informasi bahwa meskipun Enjuku tidak bisa menampilkan pementasan di atas panggung, tapi kita sedang dalam tahap pembuatan dan penyelesaian pementasan kita yang berikutnya dengan dalam bentuk video musical theater dibagi menjadi 4 episode yang akan ditayangkan di bulan Maret tahun ini, tahun 2021 di channel YouTube Enjuku dengan judul Juni Neng Meno Daidang Eng The Last Mission. Jadi ini sepertinya suatu bukti ya Sensei, walaupun ada ada COVID-19 di tahun ini, kita dikunjungi oleh COVID-19 tahun ini, tapi Enjuku tidak memperlihatkan pasrah, menyerah gitu ya. Membernya justru mencari bentuk lain apa yang bisa dipersembahkan oleh Enjuku untuk tahun 2021 ini gitu ya, nanti di bulan Maret gitu ya Sensei. Hebat ya. Setelah mentalnya bagus. これがやっぱり円熟の心の産かもしれない。いつもベストを尽くすこと。もういろんなことが普通にできない。普通のことが普通にできない。今、私たちは諦めたり悲しんだりするんじゃなくて、今じゃあ私たちができることは何？でそのできることをもっともっとレベルアップするっていうのはどういうこと？その時に絶対疲れる。ね。それからちょっと悔しいと思うこともある。もうやめたいよねと思うこともある。でもそこでやめたら自分に負けることになる。で、それ以上の強さができない。で、それがやっぱり円熟なんだと思います。はい。はい、とてもいいお話を聞かせていただきました。先生もずっと円熟と12年間付き合っていますが、本当に一人一人の人間力、あなたたちの人間としての力というのは素晴らしいと思います。どうぞ今年2021年も素晴らしい円熟の結果を世界に見せてください。Ya, betul sekali. Ya. はい、今日はね、皆さん忙しいところどうもありがとうございました。みんな円熟のT シャツを着てもらって、とても楽しい時間になりました。これからもじゃあ、またそのフィルムを作るために忙しい毎日が続くと思いますが、円熟頑張ってください。では最後に円熟の心1。時間と決まりを守ること。2、礼儀を忘れないこと。3、いつもベストを尽くすこと。ジャッカードコミュニケーションクラブカルチャーラウンジ、今年2021年最初のお客様、劇団円熟でした。ありがとうございました。ありがとうございました。